saya minta ya Tuhan saya jangan jadikan, tapi ternyata tetap jadi gitu. Itu kan saya sudah nggak bisa menghindari takdir saya. Perkenalkan satu persatu, Ibu Tri Risma Harini menjadi Menteri Sosial. Biarlah Tuhan yang mengatur jalan saya. Saya sangat percaya bahwa tanggung jawab seorang pemimpin wali kota, bupati, gubernur itu sangat berat. Di penghujung tahun 2020 ini, Tri Risma Harini menyedot perhatian warga se-Nusantara. Mantan wali kota Surabaya ini ditarik ke Kabinet Indonesia Maju untuk mengurusi masalah sosial di negeri ini. Dia menjadi Menteri Sosial atau Mensos menggantikan Juliari Batubara yang mengundurkan diri karena terindikasi korupsi bansos COVID-19. The right man on the right place. Untuk sementara, cocoklah ungkapan ini disematkan kepada Risma. Waktulah kelak yang akan menjawabnya. Apakah memang demikian adanya? Namun, jika melihat track record-nya selama 2 periode menjadi manajer kota Surabaya, sepertinya ya, memang klop sudah. Risma tipe pekerja keras, suka belusukan, tak segan turun ke lapangan melibatkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan bawahannya. Dan yang paling penting lagi adalah sifatnya yang suka berbaur dengan masyarakat kebanyakan. Hingga ia digelari emae arek-arek Surabaya. Namun, ada lagi yang perlu dia buktikan kepada khalayak yang telah merekomendasikan menjadi Mensos, yakni sukses mengelola uang sebesar triliunan rupiah sehingga benar-benar tersalur ke masyarakat yang membutuhkan. Tak berlebihan jika kita menyebut dia direkomendasikan oleh rakyat. Sebab begitu Mensos lama terpental, netizen ramai-ramai menuntut Jokowi supaya menarik Risma ke Kemensos. Gayung pun bersambut. Risma yang hanya beberapa bulan lagi mengakhiri tugasnya sebagai wali kota, menerimanya dengan senang hati. Dia bersama 5 menteri baru lainnya dilantik Presiden Jokowi di istana pada 23 Desember 2020 kemarin. Di era Presiden Jokowi, Kemensos ini tergolong unik dan boleh dianggap sebagai memecah rekor soal jumlah menteri. Di bawah Jokowi, kementerian yang bertetangga dengan Perpustakaan Nasional di Jalan Salambaraya, Jakarta ini telah memiliki sebanyak 5 menteri dan 1 menteri ad interim. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa, Idrus Marham, Agus Gumiwang Kartasasmita, Juliari Batubara, Muhajir Effendi ad interim, dan Tri Risma Harini sejak Desember 2020. Jika dirata-ratakan selama 6 tahun Jokowi menjabat, maka setiap tahun ada pergantian Mensos. Sialnya, 2 diantaranya tersingkir karena tersandung kasus korupsi. Di era Pak Harto ada catatan unik juga, yakni selama 4 periode berturut-turut, posisi Mensos ini dipercayakan kepada kaum wanita. Nani Sudarsono, Pelita 4, Haryati Subadio, Pelita 5, Endang Kusuma Intensuwono, Pelita 6, dan Siti Hardianti Rukmana, Pelita 7, yang tak lain dan tak bukan merupakan putri sulung Pak Harto sendiri. Tetapi Mbak Tutut, nama populer Siti Hardianti, hanya seumur jagung menjabat, yakni dari 14 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998. Dia lengser bersama ayahandanya yang menyatakan mundur dari tahta kepresidenan yang telah diduduki selama 32 tahun. Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto lagi-lagi mengangkat seorang wanita bersama Yustika Baharsyah menjadi Mensos dengan masa kerja 23 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Khofifah dan Tri Risma, 2 wanita Mensos yang mengabdi di era Presiden Jokowi, berpotensi mencatatkan keunikannya masing-masing juga. Keduanya berasal dari Jawa Timur dan menjadi kepala daerah. Namun,
Khofifah punya pengalaman yang lebih berwarna. Dia pernah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia di era Gus Dur pada 26 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Masih juga berambisi menjadi gubernur di daerah asalnya itu. Namun, 2 kali berturut-turut, 2008 dan 2013, dia dikalahkan Soekarwo. Barulah pada Pilgub 2018, dia sukses meraih ambisinya itu dengan mengalahkan Syaifullah Yusuf, wakil gubernur Soekarwo. Bagaimana dengan Mensos Tri Risma? Apakah dia nanti akan mengikuti jejak seniornya itu menjadi gubernur? Bisa saja. Apalagi dalam berbagai kesempatan, Tri Risma selalu mengatakan bahwa dia siap menerima penugasan dari Ketua Umum Partai, dalam hal ini Megawati Soekarno Putri. Tetapi Risma bukanlah tipe kader yang maunya ujuk-ujuk. Dia ingin menyelesaikan suatu tugas dulu sebelum menerima mandat lainnya. Seperti ketika menjadi wali kota Surabaya, dia menolak ketika santer disebut-sebut hendak diambil Presiden Jokowi sebagai salah satu menteri. Adapun kini dia bersedia menerima jabatan Mensos itu karena masa jabatannya sebagai wali kota sudah selesai, karena tinggal 2 bulan lagi. Usai dilantik Jokowi, dia bahkan sempat meminta supaya diizinkan bolak-balik Jakarta-Surabaya sebab ingin meresmikan beberapa proyek sebagai wali kota. Namun, permintaan itu mustahil sebab yang namanya rangkap jabatan itu menabrak undang-undang. Maka sudah sangat tepat ketika Kemendagri langsung memberhentikan dia dari jabatan wali kota Surabaya usai dilantik Jokowi sebagai Menteri Sosial. Apalagi kaum kadrun sudah nyinyir dan bersiap memasang kuda-kuda untuk menyerang Jokowi sebagai pelanggar undang-undang. Kini Risma sudah di Jakarta dan siap unjuk gigi. Pasti banyak pihak dan oknum yang resah dan gelisah menunggu sepak terjangnya. Salah seorang di antara mereka bisa saja Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang selama 3 tahun menjabat namun kebanyakan menoreh tinta merah dalam rapotnya. Karir politik Anies memang masih terbentang luas. Salah satu adalah melanjutkan periode keduanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan peluang lain tentu sebagai Capres pada 2024, karena namanya masih tercantum dalam berbagai survei. Apalagi dia memiliki massa fanatik yang akan tetap memberikan suaranya, apapun kata orang menyangkut Anies. Masa jabatan Kabinet akan berakhir pada 2022, tapi pada tahun itu pilkada serentak ditiadakan di seluruh tanah air dan baru dilaksanakan serentak pada 2024 bersamaan dengan pemilu atau pilpres. Dan seandainya pun undang-undang itu dianulir sehingga pilkada tetap diadakan pada 2022, Anies tetap bersiap ketar-ketir jika PDIP memajukan Risma menjadi lawannya. Jika Risma sukses menjalankan perannya sebagai Mensos dalam kurun waktu itu, sulit bagi Anies untuk meraih simpati. Kecuali kadrun kembali memainkan ayat agama bahwa haram hukumnya memilih wanita sebagai pemimpin. Mungkin sedikit mengubah peta permainan. Namun, apapun kelak yang akan terjadi menyangkut pilkada DKI periode mendatang, Anies Baswedan pasti merasa getar-getir.